Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Aulia Sukandar. Saya dari kelas 2024A dengan NIM 3 digit terakhir 129. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai modul ajar Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau biasa disingkat IPAS dengan bab siklus air fase B kelas 4. Dimulai dari identitas modul dengan nama saya. Instansi saya akan merujuk pada sekolah dasar. Ada semester, yaitu siklus air ini diampu oleh anak-anak pada semester 1 atau semester ganjil. Lalu ada mata pelajaran, ada kelas atau fase, ada bab yaitu siklus air, dan juga topik dari siklus air tersebut. Saya akan memaparkan topik evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Untuk catatan, pada topik transpirasi hanya akan saya jabarkan kepada anak-anak sekedar trivia saja ataupun pemahaman singkat. Untuk topik yang paling utama ada 4, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Topik ini akan saya jelaskan pada bab ini dengan alokasi waktu 6 jam pertemuan atau 3 kali pertemuan dengan masing-masing jam pertemuan memuat 35 menit. Untuk identifikasi, pada identifikasi ada pengetahuan awal di mana peserta didik harus sudah tahu bagaimana konsep perubahan wujud benda seperti menguap, mengembun, dan juga mencair ataupun membeku. Lalu ada wujud zat, peserta didik juga harus mengetahui wujud zat seperti membedakan antara zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Lalu ada sumber-sumber air yang patut diketahui oleh murid-murid, yaitu ada sungai, danau, ataupun laut, seperti itu. Lalu ada minat dan juga motivasi belajar pada identifikasi persiapan murid. Di sini saya ingin murid itu umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena alam, dan mereka bisa mempertanyakan hal-hal kritis seperti hujan, pelangi, dan juga genangan air. Diharapkan murid juga bisa termotivasi dengan pembelajaran yang sudah disiapkan, yang mana menggunakan eksperimen langsung, permainan interaktif, dan juga pengerjaan poster ataupun penggambaran poster. Hal ini ditujukan agar murid-murid dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Lalu ada gaya belajar. Di sini saya memuat 3 gaya belajar, yaitu ada visual, kinestetik, dan juga auditori, yang mana visual saya fasilitasi dengan penyampaian pengamatan melalui gambar ataupun poster ataupun slide PPT, juga video animasi. Lalu saya juga ini bersifat opsional. Jika sekolah tersebut tidak menyediakan LCD ataupun proyektor, saya akan beralih kepada media diorama 3 dimensi ataupun gambar yang sudah saya bawa dan juga saya print out. Lalu jika misalnya sekolah tersebut menyediakan yang namanya LCD dan juga proyektor, maka saya akan memuat gambar siklus air tersebut secara real di proyektor yang telah tersedia dengan penggerakan video animasi seperti itu. Lalu untuk kinestetik, melalui kegiatan games quiz dan juga praktikum mandiri di kelompok, ini juga tak luput dari penambahan penggambaran poster di pertemuan ketiga. Lalu juga ada auditori melalui sesi presentasi hasil praktikum dan juga sesi poster seperti itu. Lalu ada materi pelajaran di subbab materi pelajaran ada pokok-pokok materi yang akan dipelajari oleh murid. Lalu akan ada pengertian siklus air, ada tahapan siklus air, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air, ada upaya menjaga ketersediaan air sebagai aksi nyata. Hal ini akan direlevansikan dengan kehidupan sehari-hari, di mana bab ini akan berkaitan langsung dengan pengalaman peserta didik, seperti mengapa hujan itu terjadi, mengapa ada musim kemarau, lalu juga mengapa sumber air itu bisa habis ataupun mengering, seperti itu. Dan juga tingkat kesulitan pada bab siklus air ini saya golongkan sebagai tingkat kesulitan sedang, karena materi ini tuh menuntut tidak hanya mengingat saja tahapan-tahapan dari siklus air, namun murid juga menganalisis hubungan yang terjadi antara
tahap 1 sampai tahap selanjutnya dalam siklus air, dan juga akan menghubungkannya dengan tindakan nyata seperti apa tindakan yang akan mereka lakukan agar siklus air ini berjalan dengan lancar seperti itu. Lalu ada dimensi profil lulusan, yang mana dimensi profil lulusan yang saya buat ada DPL 3, yaitu ada penalaran kritis di mana murid nantinya akan menganalisis hubungan antara tahapan siklus, dan juga ada DPL 4 yang mana kreatif. Murid akan menuangkan pemahaman mereka dalam bentuk poster. Dan DPL 5 ada kolaborasi, di mana setiap pertemuan nantinya akan ada kolaborasi berbentuk pengerjaan kelompok. Lalu ada DPL 6 kemandirian, di mana setiap pertemuan juga akan diberikan evaluasi, murid-murid akan diberikan evaluasi berupa rangkuman yang akan mereka tulis dalam bentuk tulisan maupun peta konsep. Lalu yang selanjutnya ada desain pembelajaran. Capaian pembelajaran yang saya muat di sini adalah capaian pembelajaran pada fase B, yang saya akan bold atau tebali pada murid mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Hal ini akan saya jabarkan kembali kepada tujuan pembelajaran, yaitu 1. Murid dapat menjelaskan tahapan siklus air, murid dapat menganalisis hubungan sebab akibat, lalu juga murid dapat mendemonstrasikan, dan juga murid dapat merancang aksi nyata. Untuk tujuan pembelajaran saya akan jabarkan kembali dalam bentuk alur tujuan pembelajaran, yang mana saya jabarkan ke dalam bentuk pertemuan-pertemuan. Pertemuan 1 sifatnya dalam penanaman konsep, murid hanya memahami saja, dan ini akan guru tanamkan konsep sedetail-detailnya, yaitu dengan fokus ATP, murid mengenal dan memahami tahapan siklus air melalui penjelasan konsep, mungkin bisa dalam bentuk diorama 3 dimensi, analogi, game quiz, dan juga mungkin ada slide PowerPoint dan ada video animasi. Lalu untuk indikator pencapaian dari pertemuan 1, murid mampu menyebutkan dan menjelaskan minimal 4 tahapan siklus air dengan benar. Pada pertemuan 2, fokus ATP yang saya gali adalah mengamati dan juga menafsirkan proses siklus air melalui praktikum, lalu mengkaitkannya dengan fenomena alam nyata, yang mana indikator pencapaiannya murid mampu mengisi LKM praktikum dan menjelaskan hasil pengamatan sesuai tahapan siklus air. Untuk yang pertemuan ketiga, yaitu menganalisis dan juga berkarya, murid akan menganalisis dan mengkomunikasikan kaitan siklus air dengan kesediaan air, serta merancang aksi nyata melalui poster seperti itu. Dengan indikator ketercapaiannya, murid mampu membuat poster yang memuat ilustrasi siklus air, dampak gangguan, dan juga aksi nyata yang dapat mereka lakukan. Untuk keterampilan prosesnya, saya memuat mengamati, mengklasifikasi, menafsirkan, menganalisis, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi. Untuk mengamati sendiri, pada pertemuan 1 murid akan mengamati gambar ataupun media yang akan saya bawa kepada murid dalam pengimajinasian mereka mengenai bagaimana siklus air itu terjadi. Untuk mengklasifikasi, murid nantinya akan mengelompokkan tahapan-tahapan siklus air berdasarkan proses yang terjadi, penguapan, pengembunan, yaitu sebagai hujan, dan juga penyerapan ke tanah. Lalu ada menafsirkan, nantinya murid akan menafsirkan hasil praktikumnya. Lalu ada menganalisis, nantinya murid akan menganalisis sebab dan juga akibat yang terjadi. Lalu ada mengkomunikasikan, murid akan mempresentasikan hasil pengamatan dan juga menyampaikan pesan melalui poster. Lalu ada mengevaluasi, di mana nantinya murid memberikan penilaian sejawat terhadap hasil karya kelompok lain dan merevisi pemahaman awal dari sticky note pertemuan 1. Untuk lintas disiplin ilmunya, saya mengambil bahasa Indonesia karena nantinya murid akan merumuskan penjelasan logis dan runtut saat menulis di sticky note. Untuk asesmen awal, lalu ada pendidikan Pancasila, yaitu nilai gotong royong yang sangat tertonjol pada modul ajar saya. Lalu juga ada seni yang mana terintegrasi dalam pembuatan poster aksi nyata di pertemuan ketiga nanti, seperti itu. Baik, saya akan lanjut pada praktik pedagogis. Ada pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran mendalam ataupun deep learning. Lalu ada model pembelajaran yang mana saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning,
ditambah inquiry learning yang akan saya terapkan secara bertahap atau scaffolding. Lalu ada metode pembelajaran, demonstrasi, diskusi kelompok, eksperimen, dan juga games edukatif dan presentasi seperti itu. Lalu ada mitra pembelajaran, di mana mitra pembelajaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan modul ajar ini adalah sekolah sebagai guru sebagai fasilitator, teman sebaya sebagai mitra diskusi kelompok. Lalu ada luar sekolah, yaitu konten poster ini akan dikaitkan dengan kampanye lingkungan ataupun seperti iklan layanan masyarakat seperti itu. Lalu ada lingkungan pembelajaran, yang dibutuhkan adalah ruang kelas interaktif. Lalu ada meja yang diatur berbentuk kelompok, LCD ataupun proyektor, dan juga papan. Lalu ada pemanfaatan digital, ada PowerPoint, ada video animasi, dan juga kuis interaktif seperti itu. Lalu ada pengalaman belajar, di mana pertemuan 1 saya akan menjelaskan dan juga membold mengenai memahami siklus air yang memakai prinsip berkesadaran dan juga menggembirakan. Kegiatan awalnya seperti biasa, guru akan memberikan salam dan mengabsen, lalu juga menyiapkan kesiapan belajar murid, lalu juga mengapresiasi dengan mengkaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya adalah perubahan wujud benda. Lalu akan diberikan poin pertanyaan pemantik seperti dari mana air hujan itu berasal, kemana perginya air di genangan setelah hujan berhenti. Nah, sebagai asesmen awal, murid akan menuliskan apa yang mereka ketahui tentang perjalanan air, dari air itu turun sebagai hujan sampai air itu mengendap di tanah. Nantinya akan diberikan sticky note dan murid akan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Lalu sticky note nanti sebagai asesmen awal akan ditempel pada dinding ataupun di papan ataupun di buku tulis murid sendiri, dan nantinya akan kita tinjau kembali pada pertemuan ketiga untuk melihat perkembangan dari pemahaman murid. Lalu kegiatan inti yang mana ini menghabiskan waktu 50 menit dengan penanaman konsep 20 menit. Guru menjelaskan konsep siklus air secara runtut, guru menggunakan analogi yang dekat dengan anak, lalu juga nantinya akan tidak hanya teacher center saja, tapi juga student center, di mana mereka nantinya akan diberikan sebagai teknik anticipation guide, di mana nantinya murid akan menebak-nebak sendiri apa yang terjadi setelahnya dalam siklus air itu. Jadinya tidak hanya gurunya saja yang berbicara, tapi juga kita berinteraksi aktif dengan murid-murid. Lalu guru akan memberikan video animasi YouTube untuk memperkuat visual mereka dan juga pemahaman mereka dan juga penafsiran dan juga imajinasi mereka, tapi ini bersifat opsional saja. Lalu untuk games quiz akan diberikan selama 30 menit, yaitu nantinya akan dibentuk kelompok, murid-murid akan membentuk kelompok dan akan menjawab 5 soal campuran yang mana ada pilihan ganda dan juga ada isian singkat tentang siklus air. Nantinya akan dipaparkan soal di PowerPoint dan nantinya akan ditulis murid akan menulis di sticky note lagi secara berkelompok. Nanti berdiskusi selama 15 detik. Nanti saat guru bilang angkat, di mana waktunya sudah habis, nanti murid akan mengangkat sticky note yang sudah mereka tulis sebagai jawaban dari PowerPoint-nya seperti itu. Lalu guru akan memberi aba-aba angkat dan guru akan menampilkan jawaban benar di slide. Nantinya kelompok akan menilai jawaban mereka sendiri secara jujur dan juga mencatat LKM yang sudah disediakan. Nantinya guru juga akan mencatat poin kelompok yang menjawab dengan benar di papan tulis. Sebagai apresiasi, guru akan mengumpulkan kelompok dengan poin tertinggi dan juga memberikan apresiasi seperti stiker tangan ataupun bintang. Lalu sebagai penguatan lagi, guru akan membahas 1-2 soal yang paling banyak dijawab salah sebagai penguatan konsep. Lalu untuk kegiatan menutupnya nantinya akan diberikan rangkuman mandiri sebagai bahan evaluasi yang dikerjakan di rumah oleh murid di buku tulis sebagai evaluasi, di mana nantinya berbentuk peta konsep sederhana ataupun poin-poin dengan bahasa mereka sendiri. Lalu guru dan murid akan bersama-sama menyimpulkan tahapan siklus air dan nantinya murid akan juga diberikan
refleksi 3, 2, 1. Nantinya murid akan menuliskan di buku tulis tentang 3 hal baru yang mereka ketahui, 2 hal yang ingin mereka ketahui, dan 1 hal yang sudah dipahami dengan baik. Lalu nantinya sebagai pengakhir akan ada preview ataupun penutup selama 2 menit. Guru akan mengumumkan pembagian kelompok dan juga preview pertemuan 2 nanti, yang mana mereka akan melakukan praktikum dan menyiapkan alat dan bahan yang sudah dijelaskan. Lalu untuk pertemuan kedua, sesudah penanaman konsep, murid akan langsung bertemu dengan pertemuan kedua dengan demonstrasi siklus air yang memuat prinsip bermakna dan juga menggembirakan, dimana kegiatan awalnya sama dan juga akan ditambahi dengan review singkat pertemuan 1 melalui kuis lisan seperti tanya jawab ataupun tebak gambar seperti itu. Lalu guru akan memperlihatkan bahan-bahan eksperimen di atas meja dan memancing rasa ingin tahu murid. Seperti menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita letakkan piring berisi es batu di atas wadah yang berisi air hangat? Seperti itu. Lalu kegiatan praktikum akan berlangsung selama 50 menit, yang mana praktikumnya sendiri akan memakan waktu 20 menit yang akan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing, dan juga pengerjaan LKM akan dikerjakan selama 15 menit. Lalu ada presentasi hasil yang akan dipaparkan selama 15 menit juga. Untuk kegiatan penutupnya, murid bersama-sama menyimpulkan, lalu juga murid menuliskan 1 pertanyaan yang ingin mereka ketahui dan 1 hal yang paling baik dipahami pada pertemuan hari ini di buku sebagai evaluasi mereka nantinya secara mandiri. Dan juga tak lupa nantinya guru akan memberikan preview apa-apa saja yang akan kita lakukan pada pertemuan ketiga dan apa-apa saja yang harus kita bawa untuk melaksanakan kegiatan di pertemuan ketiga nanti, di mana pertemuan ketiga kita akan merefleksi dan juga berkarya dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Nah, kegiatan awal ini seperti biasa akan berlangsung selama 10 menit dengan guru menampilkan 2 gambar kontras di LCD ataupun gambar di daerah kekurangan air dan juga daerah yang memiliki air melimpah. Nantinya akan diskusi pendek dengan murid, apa yang membuat air di bumi itu bisa habis, apa yang membuat air di bumi itu terus tersedia, apa yang bisa kita lakukan sebagai murid kelas 4. Nantinya guru akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan dari murid di pertemuan kedua sebagai pemantik diskusi. Lalu di kegiatan inti ada penanaman konsep juga selama 10 menit, yang mana guru akan menjelaskan singkat kaitannya siklus air dengan ketersediaan air. Lalu pembuatan poster kelompok yang berlangsung selama 30 menit dengan tema ayo jaga air, aksi nyataku untuk ketersediaan air. Lalu juga ada isi wajib dan juga bahan yang sudah disediakan. Lalu ada penilaian sejawat, di mana nantinya murid akan menilai kelompok-kelompok lain dengan waktu 10 menit. Akan ada kegiatan penutup yang mana murid akan mengisi lembar refleksi, menyimpulkan bersama, dan juga guru akan menutup dengan pesan singkat seperti itu. Masuk kepada bagian asesmen, yang mana ada asesmen awal pada pertemuan pertama, jenis formatif dengan bentuk kognitif. Nantinya murid akan kemampuan mengidentifikasi pengetahuan awal mengenai perjalanan air melalui tanya jawab lisan dan juga penulisan pada sticky note. Lalu ada afektif, nantinya akan sikap kemandirian dan juga kejujuran dalam mengungkapkan apa yang benar-benar diketahui saat ini sebelum masuk ke materi baru. Lalu ada psikomotor, yaitu keterampilan menuliskan ide secara ringkas dan menempelkannya pada didik pengetahuan awal. Hal ini sebagai asesmen awal kita pada pertemuan pertama. Lalu masuk kepada dalam asesmen proses dengan jenis formatif. Bentuknya adalah kognitif, di mana kemampuan mengidentifikasi tahapan siklus air melalui games kuis kelompok, kemampuan menganalisis hasil eksperimen, dan mengkaitkannya dengan fenomena alam. Lalu untuk afektif sendiri nantinya akan ada sikap kolaborasi ataupun kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab menjaga kebersihan, dan kejujuran saat mencoret jawaban yang salah pada games kuis tadi. Lalu pada asesmen proses ada
bagian psikomotor yang mana keterampilan melakukan observasi terhadap perubahan air selama eksperimen dan juga keterampilan mendemonstrasikan penyusunan alat praktikum sesuai dengan panduan yang tersedia. Untuk asesmen akhir dengan jenis sumatif, kognitifnya yaitu kemampuan mendeskripsikan kaitan antara siklus air dengan ketersediaan air bersih serta dampaknya. Lalu ada afektif yaitu sikap kepedulian terhadap lingkungan melalui komitmen aksi nyata yang dituangkan dalam karya kelompok. Ada psikomotor yaitu keterampilan menyusun poster dan daftar aksi nyata secara estetis. Lalu untuk tindak lanjut pembelajarannya ada tugas mandiri portofolio buku catatan. Selama 3 pertemuan nanti, murid akan mengumpulkan catatan pembelajaran mandiri di buku catatan masing-masing. Karena apa? Karena sepanjang kita pertemuan, pengerjaan mandiri itu belum secara eksplisit dituangkan seperti itu. Jadinya saya menambahkan pengerjaan mandiri sebagai evaluasi untuk mengecek pemahaman murid dengan bentuk portofolio yang akan mereka kumpulkan pada akhir pertemuan, yaitu akhir pertemuan ketiga seperti itu. Yang mana portofolionya ini dalam pertemuan 1 mereka akan membuat rangkuman tahapan siklus air dengan bahasa sendiri. Pertemuan 2, kesimpulan hasil praktikum dengan bahasa sendiri. Yang ketiga adalah catatan singkat kaitan siklus air dengan ketersediaan air beserta 1 aksi nyata yang dipilih murid, seperti itu. Oke. Untuk pengayaan sendiri bagi murid yang sudah berhasil, dan ini akan menulis esai singkat sebanyak 1 halaman. Apa yang akan terjadi jika siklus air berhenti selama 1 minggu? Lalu untuk remedialnya, yaitu murid yang membutuhkan bimbingan, guru akan memberikan bimbingan secara bertahap scaffolding dengan diagram alur siklus air bergambar yang sudah diisi sebagian. Lalu murid akan melengkapi dan juga menjelaskannya secara lisan. Lalu akan dilakukan secara terbimbing ya, seperti itu. Untuk refleksi, ada refleksi bagi murid dan juga refleksi bagi pendidik. Untuk lampiran, saya lampirkan di sini, yaitu ada rubrik penilaian yang berisikan games quiz pertemuan 1, praktikum pertemuan 2, LKM praktikum pertemuan 2, penilaian poster kelompok pertemuan 3, penilaian portofolio catatan akhir pertemuan 3, rubrik penilaian refleksi diri. Untuk lembar kerja murid, saya tampilkan di sini juga ada lampiran 1 yaitu memuat LKM games quiz kelompok, yaitu ada kuisnya dan juga ada LKM tabel penilaian mandiri kelompok. Ada lampiran kedua yaitu LKM praktikum pertemuan 2 dan lampiran ketiga LKM poster dan juga penilaian sejawat. Lalu di sini akan ada lembar refleksi diri. Dari akhir pertemuan 1 mereka akan refleksikan 3, 2, 1 yang sudah saya jelaskan di awal bagian tadi, dan juga ada refleksi akhir pembelajaran di pertemuan ketiga. Seperti itu. Baik, jadi ini saja modul ajar IPA siklus air di kelas 4 yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.